Kalau kalian, para pria, ngerasa kalau kekerasan ereksi penisnya kok mulai menurun tidak seperti dulu, hati-hati, bisa jadi ini disebabkan karena kebiasaan-kebiasaan yang kedengarannya sepele, tetapi kita pertahankan dalam jangka panjang. Jangan salah ya, ada beberapa hal yang sebetulnya itu sangat tidak bagus sekali untuk kesehatan ereksi penis kita. Kalau kita terus melakukan hal ini, bukan gak mungkin pembuluh darah penis jadi rusak, hormon testosteron menjadi turun, dan bahkan saraf yang mengatur ereksi pun tidak dapat bekerja dengan optimal. Di video kali ini kita akan membahas ya 6 hal sepele yang diam-diam bisa merusak ereksi penis pria. Harapannya di akhir setelah menyaksikan video ini kita menjadi memahami kebiasaan sepele yang sebetulnya jelek bagi kesehatan penis dan kita bisa menghindarinya supaya kesehatan penis kita menjadi jauh lebih sehat juga perkasa. Saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Oke, langsung saja ya, kita akan membahas 6 hal sepele yang merusak ereksi penis. Kebiasaan yang nomor 1, yaitu adalah menggunakan rokok dan alkohol. Penggunaan rokok dan alkohol ini semakin lama semakin banyak ya buat para pria, khususnya pria-pria muda. Mungkin di antara kalian banyak yang ngerasa, dulu saya ngerokok, minum minuman keras, santai-santai aja tuh nggak ada dampak buruk ke kesehatan tubuh kita. Permasalahannya, gangguan fungsi ereksi yang ditimbulkan dari rokok dan alkohol, dia tidak timbulnya secara instan. Melainkan, dia sifatnya berakumulasi dalam jangka panjang. Jadi dulu mungkin karena tubuh kita sehat, nggak ada masalah. Tetapi yang namanya kita kan semakin tua, tentu tidak mungkin tubuh kita itu akan seoptimal dulu. Pasti mulai ada terdapat penurunan. Semakin lama kita gunakan, maka penurunan tubuh kita ini menjadi semakin drastis. Akibatnya ereksi kita akan semakin menurun. Penggunaan rokok sendiri ya, udah banyak banget penelitian yang menyebutkan kalau semakin banyak kita merokok dan semakin sering, dia akan merusak aliran darah penis. Jadi aliran darah penis itu dia akan semakin mampet dan sulit untuk mengembang. Akhirnya apa? Ereksinya menjadi terganggu. Bahkan udah terlihat jelas ya, di bungkus tiap rokok tuh kayaknya ada tulisan deh, hati-hati, merokok dapat menyebabkan impoten. Dan ini memang sudah betul. Sama halnya juga ya dengan vape. Kadang banyak anak muda yang anggap, kalau vape ini dia lebih aman nih untuk fungsi ereksi. Jawabannya sama saja. Ternyata penelitian-penelitian terbaru juga menunjukkan ya, vape ini dia juga dapat meningkatkan radikal bebas di tubuh. Kemudian dia juga merusak fungsi pembuluh darah penis yang berperan penting dalam fungsi ereksi. Makanya sebetulnya agak kurang bijak kalau ada pria yang anggap, saya nge-vape ini lebih aman sebagai substitusi dari rokok. Yang jauh lebih sehat tentu itu adalah kalau kita tidak merokok ataupun menggunakan vape. Lalu juga kita harus berhati-hati ya sebetulnya. Kalau memang kita udah menggunakan rokok dan vape ini dalam jangka panjang dan kita udah mengidap impotensi karena kebiasaan ini, maka ini sebetulnya merupakan alarm serius bagi tubuh kita. Karena ketika pembuluh darah penis ini tersumbat, rusak aliran darahnya, ini sudah menunjukkan gangguannya itu udah timbul loh di pembuluh darah kecil. Maka yang terjadi, pembuluh darah yang lebih besar pun akan terkena masalah juga. Bukan gak mungkin nantinya kita bisa kena penyakit jantung atau bahkan stroke. Makanya harus berhati-hati sekali. Di satu sisi juga kita harus berhati-hati ya dengan penggunaan alkohol. Ini sering nih banyak pria yang suka dia minum-minum ya ketika saat party. Betul sih, pada beberapa orang kadang mereka cerita menggunakan alkohol ini bikin mereka justru semangat saat berhubungan seksual, ejakulasinya jadi lebih lama dan bahkan menjadi lebih bergairah. Itu merupakan dampak instan dalam jangka pendek. Tetapi dalam jangka panjang yang terjadi, alkohol itu dia akan menekan fungsi libido di otak kita. Akhirnya kita ngerasain kalau gairahnya ini mulai menurun. Di samping itu juga ya, penggunaan alkohol ini yang semakin lama dia akan mengganggu produksi dari hormon testosteron yang merupakan hormon kejantanan pria. Makanya sangat penting buat kalian para pria, kalau pengen sehat perkasa, sebaiknya stop total penggunaan rokok, vape, juga alkohol. Sekarang kita lanjut lagi ya ke kebiasaan jelek yang nomor 2, yaitu adalah mager alias malas gerak. Kita harus paham ya, tubuh manusia itu tidak didesain untuk duduk sepanjang hari. Masalahnya sekarang ini ya, banyak pria-pria yang dia itu kerjaannya duduk 8-12 jam di kantor. Pulang ke rumah ngapain lagi? Duduk santai-santai lagi sambil ngemil. Jadi jarang banget mereka melakukan aktivitas fisik. Masalahnya semakin kita mageran, maka yang terjadi tubuh kita ini akan menjadi kurang sehat. Risiko kegemukan alias obesitas itu semakin meningkat, resistensi insulin, sampai dengan gangguan penurunan hormon testosteron yang ujung-ujungnya dapat menyebabkan gangguan fungsi ereksi. Selain itu juga ya, akibat kita dari malas gerak, aliran darah di tubuh kita itu menjadi kurang lancar dan sehat. Jantung menjadi kurang sehat, dan ujung-ujungnya suplai ke pembuluh darah penis pun juga menjadi tidak sehat. Makanya dia jadi sulit ngeceng alias ereksinya bermasalah. Ketika kita melakukan olahraga, maka tubuh kita akan mengeluarkan hormon yang bagus untuk fungsi seksual, juga aliran darahnya
tubuhnya menjadi lebih sehat. Makanya ketika pria itu olahraga, dia akan ngerasain ya tubuhnya menjadi jauh lebih perkasa. Olahraga ini sangat penting. Mungkin kalau kalian di kantor udah banyak duduk-duduk aja, sangat penting juga kita mengimbanginya ketika di rumah. Luangkan waktu untuk berolahraga. Tapi kadang ada juga ya pria yang salah paham. Dok, saya di kerjaan udah banyak aktivitas tuh, saya udah naik turun tangga. Berarti saya nggak perlu olahraga lagi dong? Jawabannya tidak juga. Ini merupakan persepsi yang keliru ya. Karena tadi kalau aktivitas di kantor itu belum tentu sifatnya olahraga. Hitungannya masih sekedar aktivitas fisik biasa. Kalau pengen kita sehat, olahraga itu dia harus yang terukur, teratur, dan terstruktur. Jadi nggak bisa kita cuman gerak-gerak biasa aja itu merupakan olahraga. Itu tidak akan menggantikan kebaikan dari kita mengangkat beban, kemudian kita jogging yang betul-betul memacu jantung secara teratur, jauh lebih sehat. Makanya sangat penting ya kita harus membedakan antara aktivitas fisik dan olahraga. Nah, olahraga yang penting untuk kesehatan fungsi ereksi kita, idealnya kita melakukan 2 jenis olahraga. Yang pertama itu namanya adalah olahraga aerobik, alias olahraga yang memacu kinerja jantung. Contohnya seperti kita lari, bersepeda, kemudian berenang, senam. Nah, ini sangat bagus sekali supaya aliran darah di tubuh kita menjadi lebih sehat. Kita boleh melakukan olahraga kardio ini dengan durasi kira-kira 150 menit per minggu. Jadi kita cicil tuh, misalnya kita mampu olahraganya 2 kali seminggu. Kita lakukannya 75 menit masing-masing sesi. Jangan lupa juga ya diimbangi dengan latihan kekuatan. Jadi latihan kekuatan ini seperti kita mengangkat beban, ke gym, sit up, pull up, dan sebagainya. Intinya kita latih tuh otot-otot kita, khususnya di bagian otot bawah alias otot lower. Ketika kita melakukan olahraga kekuatan ini secara teratur, maka yang terjadi hormon testosteron kita akan diproduksi lebih baik sehingga kita akan jauh lebih perkasa. Lakukan olahraga kekuatan ini idealnya sebanyak 2 kali seminggu. Oke, itu tadi kebiasaan nomor 2 ya. Sekarang kita lanjut lagi ke kebiasaan buruk yang nomor 3, yaitu adalah terlalu sering mengkonsumsi makanan siap saji alias fast food. Nah, siapa nih di sini yang kadang kalau lapar bawaannya makanannya tuh makanan-makanan yang berpengawet atau kita ke resto fast food? Betul sih, rasanya itu enak dan bahkan mudah juga ya untuk kita konsumsi. Cuman dampak jangka panjangnya itu sangat tidak baik. Saran saya sebaiknya kita batasin, jangan terlalu sering kita konsumsi fast food ataupun makanan yang berpengawet. Jadikan itu sebagai cheating day aja ya, sesekali seminggu lah, semakin minim semakin baik. Karena makanan siap saji ini seringkali dia tinggi gula, tinggi akan lemak jenuh, garam, juga kalori. Akibatnya apa? Karena mereka itu tinggi hal-hal yang buruk, maka dia akan meningkatkan risiko kita mengidap penyakit diabetes, darah tinggi, juga kolesterol. Karena penyakit-penyakit itu tadi ujung-ujungnya yang jadi korban apa? Pembuluh darah penis kita tersumbat. Maka timbullah penyakit gangguan fungsi ereksi. Makanya sangat penting ya kita harus memperhatikan apa yang kita konsumsi. Kalau kita mau sehat, sebaiknya kita harus mengkonsumsi perbanyak makanan-makanan yang segar, khususnya daging-dagingan. Boleh kita konsumsi daging ikan, daging ayam, telur ayam, itu sangat bagus sekali. Apalagi kalau kita mengolahnya dengan yang minim minyak, perbanyak yang direbus, dikukus, itu jauh lebih baik ya. Nah, hati-hati kadang kalau ayamnya kita misalnya goreng tepung tuh, di deep fried, itu udah nggak sehat bagi tubuh kita. Selain itu, banyakin juga ya konsumsi buah-buahan yang menunjang fungsi penis. Contohnya buah semangka, alpukat, tomat, itu sangat tinggi kandungan antioksidan yang menjaga kesehatan penis kita. Selain itu juga bisa konsumsi sayur-sayur hijau seperti brokoli, sayur hijau, bayam, dan lain-lainnya. Tambahan lagi perbanyak juga ya cemilan yang kacang-kacangan, karena kacang-kacangan ini juga bagus untuk kesehatan penis. Baik, sekarang kita lanjut ke kebiasaan buruk nomor 4, yaitu adalah kurang tidur. Banyak pria sekarang mereka itu kurang tidur. Kadang mereka bangga ya, saya sehari tidurnya cuma 4 jam. Betul, kalian mungkin boleh bangga sekarang, tetapi jangka panjangnya tubuh kalian akan menjadi semakin jelek fungsi seksualnya. Karena kita harus paham ya, kalau kita kurang tidur, kemudian kita begadang larut malam, tidurnya baru subuh, bangunnya siang hari, itu sangat-sangat jelek sekali bagi tubuh kita. Karena kalau kita mempertahankan kebiasaan ini, maka yang terjadi adalah hormon testosteron kita akan semakin menurun. Karena hormon testosteronnya menurun, maka fungsi seksual pun akan bermasalah. Belum lagi ya, kebiasaan begadang dan kurang tidur ini akan mengakibatkan energi kita berkurang, gairah seksual turun, resiko obesitas meningkat, bahkan fungsi metabolisme tubuh pun juga akan semakin jelek. Makanya sebetulnya tidur ini sangat penting. Tidur ini merupakan suplemen terbaik bagi tubuh kita yang tidak bisa digantikan dengan obat apapun. Idealnya kalau kita pria dewasa memerlukan tidur dengan durasi 7-9
9 jam setiap malam. Dan ini tidak bisa dicicil. Jadi nggak bisa misalnya kalian tidur malamnya cuma 5 jam, terus dicicil 2 jam saat tidur siang. Nah ini agak kurang tepat ya, karena dia harus bersambung sifatnya. Tambahan lagi ya, biasanya kalau pria itu durasi tidurnya udah terjaga dan juga kualitasnya sangat baik, dia akan ngerasain setiap pagi yang namanya adalah ereksi pagi hari. Ereksi pagi hari ini sebetulnya adalah salah satu indikator kalau fungsi tubuh pria sehat. Karena ketika ereksi pagi ini terjadi dan ereksinya ini sangat berkualitas bagus banget, ini menunjukkan hormon testosteronnya masih baik dan aliran darah di penisnya sehat. Hati-hati kalau misalnya kalian para pria ngerasain, kok ereksi pagi aku semakin jarang ya, dulu sering banget, sekarang kok malah nggak ada, belum lagi kekerasannya kayak nggak maksimal. Nah ini sudah menjadikan sebuah penunjuk masalah di tubuh kita. Coba deh perbaiki tidur kita, mulai dari durasinya, kemudian hati-hati juga kalau kita mengorok, matikan lampu sebelum kita tidur, dan jangan biasakan menggunakan gadget sesaat sebelum tidur. Idealnya juga kita harus jangan makan 2 jam sebelum waktu tidur. Baik, sebelum saya lanjut ke pembahasan, di sini saya minta tolong ya untuk kalian mengklik tombol subscribe di bawah ini. Karena data analitik YouTube saya menunjukkan ya, dari total seluruh penonton, ternyata 92% mereka belum subscribe channel ini. Makanya saya mohon sekali ya, kalian coba deh cek lagi udah klik subscribe di bawah ini atau belum. Bantu saya ya supaya bisa tembus 1 juta subscriber dalam waktu dekat supaya saya semangat bikin konten. Lanjut lagi sekarang ke kebiasaan buruk nomor 5, yaitu adalah kebiasaan overthinking alias stres yang berlebihan. Yang namanya ereksi itu bukan sekedar masalah urusan kesehatan penis, tetapi juga urusan kesehatan otak kita. Kalau misalnya pria-pria itu semakin stres, bawaannya overthinking mulu, banyak pikiran saat berhubungan seksual dan kerjaan, maka yang terjadi tubuh kita akan mengeluarkan serangkaian hormon seperti hormon stres, salah satunya kortisol. Kemudian resiko juga ya hormon prolaktinnya meningkat. Akibatnya karena peningkatan hormon-hormon tadi, dia akan menurunkan hormon keperkasaan pria alias testosteron. Istilahnya ya, ketika kita kondisi stres, tubuh kita itu masuk ke dalam mode yang disebut dengan mode survival alias mencoba untuk bertahan. Bayangin aja kalau misalnya nih kalian lagi mencoba bertahan menyelamatkan tubuh kalian, udah pasti dong penis kita nggak mungkin bisa ereksi. Karena apa? Saat kita mode bertahan ini, tubuh kita akan memprioritaskan aliran darahnya ke organ-organ yang sangat penting, misalnya ke otak ataupun ke mata kita supaya kita bisa menjadi lebih bertahan. Penis menjadi tidak dipedulikan. Makanya sering saya menemuin pada pria-pria kalau mereka itu stres, salah satu gejalanya adalah gangguan fungsi ereksi. Bahkan contoh yang paling sering saya temuin ya, ada pasien yang sebetulnya tubuhnya sehat-sehat aja, tensinya bagus, aliran darahnya nggak ada masalah, gulanya bagus, dia tidurnya cukup. Cuman dia bawaannya overthinking berlebihan. Setiap mau berhubungan seksual udah kepikiran, aduh jangan-jangan ini nanti bermasalah, ini nanti gagal deh. Akibatnya karena overthinking inilah justru yang akan membuat dia menjadi semakin terbebani dan kesulitan untuk mencapai ereksi yang optimal. Istilahnya disebut dengan fear of failure alias takut akan kegagalan. Makanya sangat penting ya, stres ini jangan kita biarkan. Kalau kita merasa stres ini terlalu berat sekali, coba deh cari pelampiasan yang dalam konteks positif atau mencari pertolongan dari tenaga kesehatan profesional. Nah, sekarang kita lanjut ke kebiasaan buruk yang terakhir, dan ini sangat-sangat serius sekali, yaitu adalah kecanduan pornografi. Nah, pornografi ini merupakan salah satu hal yang sering diperdebatkan karena banyak orang yang bilang, "Dok, teman saya itu dia raja bokep, kok dia nggak ada masalah dengan fungsi ereksinya, anaknya banyak aja." Kita harus paham ya, yang namanya pornografi, dia dapat mengganggu fungsi ereksi jika kita terlalu berlebihan dan mengganggu kesehatan otak kita. Masalahnya, dosis berlebihan ini sangat berbeda-beda pada tiap orang. Sebagai contoh, saya pernah menemuin ya, ada orang yang sangat merasa terganggu karena konsumsi pornografinya, dia ngerasa berlebihan, padahal dia ngebokepnya cuma sekedar 1 kali seminggu. Nah, karena dia ngerasa nggak nyaman, akhirnya dia justru timbul keluhan di tubuhnya. Salah satunya gangguan fungsi ereksi. Kita harus paham ya, ketika kita kecanduan pornografi, maka yang terjadi dia akan mengakibatkan serangkaian perubahan di tubuh kita. Salah satunya, dia akan menoverstimulasi sistem dopamin di otak kita. Jadi dopamin kita tuh menjadi dimanjakan, dia akan spike, meningkat drastis. Permasalahannya adalah dopaminnya ini karena sudah terbiasa tinggi, dia semakin kebal dengan dopamin yang kecil. Makanya dia kadang pada pecandu pornografi yang berat, mereka membutuhkan rangsangan yang semakin ekstrim. Nonton bokep yang biasa kayak, udah gak menarik, aku perlu bokep yang lebih aneh-aneh lagi untuk memanjakan dopamin. Ujung-ujungnya karena dopaminnya ini semakin lama semakin tinggi, dia merasakan sulit puas dengan pasangannya saat berhubungan seksual. Dia ngelihat pasangannya kayak, aduh kok istri aku nggak menarik ya, aku justru lebih suka dengan bokep. Kondisi ini ada yang disebut dengan porn-induced erectile dysfunction, alias gangguan fungsi ereksi dikarenakan pornografi. Nah, ciri-cirinya ya, pada orang yang mengidap kondisi ini, biasanya mereka ngerasain tuh, kalau saat nonton bokep, ereksinya ngacengnya kuat, bagus, masturbasi juga lancar-lancar aja. Tetapi saat berhubungan seksual dengan pasangan, justru timbul
timbul kendala, ereksinya nggak maksimal, gairahnya turun. Nah ini sudah harus berhati-hati sekali. Belum lagi ya, ada juga pada beberapa orang yang karena penggunaan pornografi, akhirnya dia sering ngocok alias masturbasi. Nah kadang orang-orang karena dia udah masturbasi, ada yang menggunakan teknik yang aneh-aneh, jarinya terlalu menekan, atau menggunakan alat bantu. Alhasil ketika dia berhubungan dengan pasangan, dia ngerasa kayak, aduh stimulasi pasangan aku kayak kurang banget. Jadi dia nggak bisa merasakan kenikmatan dari pasangan. Ujung-ujungnya juga sama, bisa timbul keluhan disfungsi ereksi. Makanya ya sangat penting buat kalian para insan colikiawan yang konsumsi pornografinya udah terlalu berlebihan banget. Sebaiknya itu adalah untuk dikurangi bertahap. Semakin kalian bisa mengurangi paparan pornografi dan masturbasi, itu akan sangat berperan baik untuk kesehatan tubuh kita, sehingga fungsi tubuh kita bisa dapat sehat, normal, dan harapannya ereksi pun juga bisa semakin mantap perkasa.